Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal kedua kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan 11. Saya akan baca ayat pertama sampai dengan keempat, mulai kelima saudara, karena saya ketujuh saudara, ke-11 kita akan baca bersama. Dari pertama sampai dengan 4 saya, 5 saudara dan bergantian dan seterusnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah saya dan saudara yang boleh mendengar, merenungkan dan meminta pertolongan Tuhan untuk hidup di dalam firman-Nya. Saudara, kepada Priscilla dan kepada Krista yang 6 dan 8 tahun, saya beberapa kali berkata, don't create problem di antara mereka berdua tentunya. Karena ketika problem itu sudah kamu create, istilahnya sting. Kamu memulai permasalahan terjadi, ada harga yang harus dibayar. Itu bagi dua anak saya yang masih kecil-kecil, 6 sampai 8 tahun. Tapi di situ sebetulnya saya juga menggambarkan bukan hanya kepada anak saya yang kecil. Bagi orang dewasa pun sebetulnya nantinya sama, saudara. Jikalau saya dan saudara memulai sebuah permasalahan, dan jikalau diteruskan dan terjadi permasalahan itu begitu tidak mengenakan, apapun alasannya, saudara, meskipun saudara bisa minta maaf nanti antara suami dan istri, kakak beradik, teman di antara teman, ada sesuatu yang sudah menyakitkan, kemudian suami istri bertengkar, perginya bukan kepada hamba Tuhan. Jemaat bertengkar, perginya tidak kepada hamba Tuhan. Perginya kemana? Ke psikolog yang bayarnya mungkin 1 jam bisa 200-300 dolar. Itu terjadi. Mereka tidak mau datang kepada hamba Tuhan. Mereka tidak mau datang kepada saudara seiman. Tetapi mereka malah pilih seorang psikolog yang mempunyai titel berdobel-dobel dengan bayaran yang begitu mahal. Kembali saudara, sebetulnya problem itu ada dan begitu dekat dengan saya dan saudara dan manusia dimanapun aja, saudara. Tapi kembali sebetulnya jikalau saya dan saudara sudah membaca bagian dari Filipi 2 yang barusan kita baca,
Kita begitu berbahagia sebagai orang Kristen sebetulnya. Kita tidak usah pergi ke psikolog yang $200-300 saudara harus bayar mati-matian untuk menyelesaikan masalah suami istri, untuk menyelesaikan masalah keluarga. Di sini hanya menunjukkan sebetulnya saya dan saudara ada something wrong dengan kerohanian kita masing-masing. Jika kita berperkara sebagai orang Kristen, saya berbicara sebagai orang Kristen, saudara di sini orang Kristen, kita selesaikan di luar kekristenan, ada something wrong di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Karena di sini begitu indah sebetulnya ada satu bagian dari firman Tuhan kalau Rasul Paulus itu, jadi karena dalam Kristus. Kembali kuncinya itu di dalam Kristus. Saya di dalam Kristus, tentunya saudara yang mendengar saat ini juga di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus itu sebetulnya ada nasihat, saudara. Kalau saya kepada anak saya, mungkin mereka masih 6-8 tahun, yang mereka yang melihat nasihat bapaknya, itu mungkin yang hanya sekilas gambaran anak-anak saudara. Tetapi bagi kita yang sudah lebih dewasa dan mungkin sudah mempunyai umur, kita sebetulnya diberikan satu anugerah untuk mengerti bahwa saya dan saudara itu di dalam Kristus saat ini. Itu yang indah luar biasa. Sehingga sebetulnya jika kita kembali melihat problema manusia, manusia ini dengan manusia yang lain, diri saudara dengan manusia yang lain, sebetulnya karena memang saya dan saudara itu hidup di dalam sesuatu yang memang penuh. Jika minggu lalu ada satu perjuangan antara yang jahat, kegelapan, dan hidup di dalam terang itu, saudara. Tapi di sini saya kembali dibekali sebagai orang yang ada di dalam Kristus. Kita bisa mendapatkan nasihat daripada Tuhan sendiri melalui firman Tuhan, melalui keterbukaan saya dan saudara membaca firman Tuhan, melalui kemauan saya dan saudara untuk tunduk, berubah, melalui apa yang saya dan saudara baca, melalui hamba Tuhan setempat yang siap sedia mengkonseling jemaatnya. Sehingga di situ saudara sebetulnya kita nanti akan memiliki satu kehidupan Kristen yang memang boleh bertumbuh itu di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus, saudara. Bukan di dalam diri seseorang. Sehingga dari sinilah sebetulnya ada satu anugerah yang lebih. Bukan Yesus hanya menyelamatkan saya dan saudara, tetapi firman Tuhan juga sudah memberikan satu nasihat. Jika kita mempunyai masalah dengan manusia lain, jangan biarkan masalah itu menjadi seperti nasi jadi bubur, saudara. Selesaikan baik-baik, lebih-lebih bagi saya dan saudara yang ada di dalam Tuhan. Ada satu lawyer Kristen yang dia begitu menyarankan, jikalau kamu punya masalah orang Kristen dengan orang Kristen, selesaikan dengan keluarga. Selesaikan dengan keluarga. Meskipun itu juga mungkin tidak diterima, saudara. Kembali di situ hanya sebetulnya menunjukkan bahwa manusia Kristen ini pun patut dipertanyakan. Dan jika perlu memang patut berubah di dalam firman Tuhan. Kembali saudara sekali saya dan saudara yang mengkorting firman Tuhan. Dan jika firman Tuhan itu kita baca, kita dengar, seringkali begitu jelas, tetapi permasalahannya kita yang tidak mau menerima. Karena kita dikuasai oleh ego, oleh pride kita, saudara. Kepada istri ada, istri kepada suami sama, saudara. Terkadang masih ada pride-nya. Tetapi kembali di sini sebagai nantinya suami di dalam Kristus, istri di dalam Kristus, orang tua di dalam Kristus, sahabat di dalam Kristus, saudara. Di dalam kasih, kita seharusnya minta diberanikan Tuhan untuk menyelesaikan segala permasalahan itu. Tetap di dalam Kristus. Sehingga dari sini kembali jika saya dan saudara boleh membaca firman Tuhan, dan mudah-mudahan setiap jemaat Tuhan yang mendengar itu mau mengikuti apa yang menjadi satu anugerah yang sudah diberikan melalui firman-Nya. Kita akan melihat satu perubahan komuniti Kristen, saudara. Di dalam keluarga mereka